Salam, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ibadah pada Minggu tanggal 19 April 2020 kita memakai liturgi pujian yaitu Kidung Pasamuan Jawi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, baiklah ibadah pada pagi hari ini segera kita masuk di dalam pelayanan ibadah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 31. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Swawi prokonco nyawiji. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku warga jemaat GKJW Situbondo. Hari ini kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu Paskah yang kedua. Mari Bapak Ibu dan saudaraku, kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk masuk di dalam ibadah kita di Minggu pagi hari ini. Saat teduh bagi saudara-saudaraku semua. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang memeliharanya dengan setia. Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Maka hanya kepadamu Tuhan kami datang berbakti. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah di Minggu Paskah yang kedua saat ini. Sekaligus sebagai wujud akan hari kemenangan iman kita. Meskipun berbagai macam pencobaan, tantangan yang sedang menghadang dalam kehidupan kita, namun
melalui Sang Kristus Yesus. Kita diajak untuk kembali bangkit bersama-sama dengan Dia menuju kemenangan yang sejati. Ibu, bapak, dan saudaraku, oleh sebab itu ada firman Tuhan yang demikianlah firman-Nya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Inilah dasar di dalam kita membangun ibadah Minggu Paskah yang kedua hari ini. Mari kita sambut bersama-sama dengan kita bernyanyi Kidung Pasamuan Jawi nomor 267 baitnya yang pertama, Pamarto Kulo Agesang. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kita saat ini, kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama mengoreksi rangkaian kehidupan kita yang telah kita lakukan hari demi hari. Dengan menghayati bahwa setiap kita adalah milik Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, di waktu yang indah ini kita bersama-sama kembali melihat, mengoreksi diri kita masing-masing. Apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita untuk Tuhan kita dan untuk sesama kita. Mari kita bersama-sama mengakui segala kesalahan dan pelanggaran serta dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam setiap doa-doa kita, secara pribadi lepas pribadi. Rangkaian doa-doa kita akan diiringi dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 61 baitnya yang pertama dan yang kedua. Saestu keduwung kula. Pilih
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di pada saatnya kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan pada minggu pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Namun sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang surga, sungguh mulia Engkau. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih karunia-Mu, atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami anak-anak-Mu masih Engkau berikan kesempatan untuk menghadap kehadirat-Mu, dan kami sungguh rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Allah Bapa kami yang surga, kalau pada minggu pagi hari ini seluruh umat-Mu ada di rumah masing-masing dan akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini dengan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami renungkan ini benar-benar dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sandi Hadi Wijaya, biarlah benar-benar dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah, kami anak-anak-Mu di sini siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pada pagi hari ini kami ulangi diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9, dan perkenankan kami akan membacanya dengan menggunakan bahasa Jawa. Pangarep-arep pracaya lan katresnan. Pinujio Gusti Allah iyo ramaning Gusti kita Yesus Kristus, kang marga saka gunging sih palimirmane wis nglairake kita maneh tumuju marang urip kang kebak ing pangarep-arep lumantar wunguning Gusti Yesus Kristus saka ing antarane wong mati, supaya kita padha tampa warisan kang ora bisa rusak, ora cacat sarta ora bisa alum, kang kasimpen ana ing swarga tumrap kowe kabeh, yaiku kowe kang padha kareksa dening panguwasaing Allah, marga saka pracayamu sajroning kowe padha nganti-anti marang karahayon kang wis cumawis lan kang bakal kawedharake ing jaman wekasan. Jalaran saka iku padha bunga-bungao, sanadyan ing wektu iki padha nandhang prihatin sawetara mangsa marga saka ananing godha rencana warna-warna. Pamriye supaya karana murnine pracayamu kang ajine banget ngungkuli emas kang bisa rusak, kang kauji murnine srana geni, teman kowe padha oleh pangalembana sarta kamulyan lan kaurmatan besok ing dina kababare Gusti Yesus Kristus. Panjenenganing kang kok tresnani sanadyan ora tau kok teleng sarta kok pracaya sanadyan saiki ora kok sipati. Kowe padha sukarena marga saka ananing kabungan kang mulya
lan kang ora kena kinira-kira. Amarga kowe wis padha bisa ngranggeh kekayuane pracayamu, yaiku karahyaning nyawamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia bagi kita sekalian yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih lagi melaksanakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, salam sehat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Semua Bapak Ibu yang ada di rumah sehat? Wah, puji Tuhan. Ada sukacita nggih? Wah, nggih monggo Bapak Ibu Saudaraku, panjenengan saling bersukacita, saling bersenyum satu dengan yang lain, dan tetap semangat bahwa saat ini sampai saat ini kita senantiasa diberi kekuatan dan semangat oleh Tuhan, dan kita bisa masuk di dalam minggu Paskah yang kedua, di mana kita menghayati pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai wujud kemenangan di dalam iman kita. Iya. Berbicara soal iman, Ibu Bapak dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang yang mulai mengalami penurunan atau mulai bimbang atau imannya mulai pudar. Banyak faktor, banyak peristiwa yang senantiasa menghimpit, senantiasa terjadi di dalam kehidupan masing-masing pribadi. Tidak hanya soal virus saja untuk kali ini, banyak hal. Mulai dari perekonomian yang semakin sulit, juga untuk anak-anak kita yang studi semakin mahal harganya, juga untuk fasilitas kesehatan yang tidak menentu hari ini. Semuanya serba menghimpit kehidupan kita, sehingga banyak pribadi, banyak orang, banyak manusia yang mulai meninggalkan kualitas imannya untuk berpaling menjauh, melakukan setiap hal yang penting saya cukup, yang penting keluarga saya aman, yang penting semuanya bisa terkendali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa demi peristiwa yang menekan kita, peristiwa bahkan pergumulan, pencobaan, ujian hidup, kedukaan, bahkan musibah bencana sekalipun, senantiasa ini memang dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita, untuk menempa iman kita, supaya iman kita semakin mantap dan semakin yakin kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam dasar ibadah kita, di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini adalah sebuah ekspresi ungkapan Bapak Ibu dan Saudara, bahwa setiap kita senantiasa harus percaya kepada Tuhan.
bahwa karya Tuhan senantiasa mampu menyelamatkan kehidupan kita. Meskipun toh saya katakan di depan tadi, pergumulan, tantangan, kedukaan, bencana sekalipun senantiasa ada, terjadi, menghantam kehidupan kita. Bahkan kita kadang-kadang tergopoh-gopoh, serasa belum siap menghadapi semuanya itu, masalah itu terus datang. Mungkin kalau panjenengan membaca dari dasar ibadah kita, Yohanes pasal 20 ayat 29. Di dalam rangkaian bacaan itu ada pribadi. Salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas yang disebut Didimus. Ketika penampakan Tuhan Yesus yang pertama di tengah-tengah para murid, Thomas tidak ada. Dan ketika Thomas mendapatkan cerita penglihatan dari para murid, Thomas tidak percaya. Bahkan Thomas berkata, sebelum jariku mencucukkan ke bekas paku dan lambung, sekali-kali aku tidak percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah ekspresi bahwa Thomas mengalami krisis yang luar biasa. Dia mengalami pergumulan yang luar biasa dalam kehidupannya, sehingga pola pikirnya sudah tidak logis lagi. Bahkan secara iman pun kualitas dari Thomas sudah hancur. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita yang kita baca dari 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 9 menyatakan tentang pengharapan iman dan kasih. Ini adalah satu rangkaian yang saling mengikat dan melekat di dalam kehidupan umat Kristen. Umat yang percaya kepada Tuhan. Karena di dalam pengharapan akan membawa kita pada sebuah jalan hidup yang benar. Dan di dalam iman kita bisa menjadi perisai. Iman itu menjadi perisai di dalam kita menghadapi pelbagai pencobaan. Serta kasih akan menguatkan dan menyembuhkan kita dari luka-luka dunia. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa kedukaan, pergumulan, pencobaan, bencana alam sekalipun, dan lain sebagainya, memang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan ini. Perlu kita ingat, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menghadapi semua itu, bukan berarti Tuhan ingin menghukum kita. Bukan berarti Tuhan benci kita. Bahkan Tuhan meninggalkan kita dan tidak mau menolong kita lagi. Justru di sanalah, Bapak, Ibu, Saudara, kita dimurnikan iman kita, semakin mantap kepada Tuhan. Kita ingat Kidung Jemaat nomor 408.
di liriknya yang demikian. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kidung Jemaat pun menyaksikan bahwa suka dan duka dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan, untuk kebaikan kehidupan kita. Seringkali yang terjadi, kita hanya ingat kepada yang duka-duka saja. Teringat pada pergumulan, teringat pada kekecewaan, teringat pada bencana alam dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa di sisi lain kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ada sukacita yang Tuhan berikan. Coba panjenengan, Bapak Ibu Saudaraku, semua yang ada di rumah masing-masing, pirsani kehidupan panjenengan. Bukankah panjenengan saat ini dan saya boleh hidup menikmati udara segar yang disediakan Tuhan di pagi hari ini? Bukankah kita masih bisa berbusana, masih bisa berjumpa dengan saudara, berjumpa dengan anak, istri, suami, orang tua kita? Mereka ada di sebelah kanan kiri, Bapak Ibu Saudara hari ini. Bukankah itu sukacita? Bahkan kebaikan Tuhan pun juga kita rasakan hari ini. Meskipun toh dampak virus COVID-19 yang saat ini menyerca bangsa kita, tapi toh ada hikmah dari semua itu, Bapak Ibu Saudaraku. Bukankah kita sudah bisa hidup sehat? Yang biasanya mandi 1 hari sekali, sekarang bisa 3-4 kali, ya toh? Yang dulunya tidak pernah cuci tangan, sekarang sering dan rajin cuci tangan. Yang dulunya cuci atau mencuci baju 1 minggu 2 kali, sekarang hampir tiap hari. Bukankah ini suatu hal yang baik? Bapak Ibu Saudaraku, jangan berpikiran bahwa bencana pergumulan ini seperti saya katakan sebagai hukuman dan Tuhan tidak mau menolong. Keliru, salah. Sebenarnya dan perlu kita ingat dalam hidup kita bahwa pergumulan, tantangan, cobaan sekalipun, bencana alam Tuhan izinkan untuk kita hadapi sebagai penyucian, pemurnian iman kita kepada Tuhan. Jangan salah berpikir, jangan salah menghadapi situasi seperti itu. Sehingga Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa mari bersama-sama membangun iman kita, membangun harapan kita, membangun kasih kita, sehingga kehidupan kita semakin dikuatkan dan semakin luar biasa. Kita bisa berbuah dan menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ingat Bapak, Ibu dan Saudara, 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 yang demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tangannya, penyertaannya, tuntunannya akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Mung kados pundi
Bapak, Ibu, Saudara, serta saya menghayati akan peranan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang disampaikan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sungguh Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi kita yang tidak melihat dan tetap percaya bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu senantiasa menyertai, menuntun, dan membimbing kehidupan kita. Selamat berbenah diri, selamat berproses, dan menghayati Minggu Paskah yang kedua ini di dalam karunia dan kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Untuk itu kami undang jemaat untuk berdiri. Dan marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita, dan kita akan menggunakan bahasa Jawa yang demikian. Sahadat kaliwelas. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitakaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus, ingkang putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib lampahi sedo, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antasipun tiang pejah, lajeng sumengko dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta pradin, inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat ini kita akan bersama-sama doakan Bapa kami. Mari kita tunduk kepala. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan ungkapan segala syukur dan sukacita, sebab karya-karya Tuhan senantiasa boleh kami nikmati dalam setiap waktu dan kehidupan kami. Bersyukur bila di minggu pagi hari ini ya Tuhan, kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk membangun persekutuan, membangun ibadah di tengah-tengah keluarga kami, di rumah kami masing-masing.
kami menghayati Minggu Paskah yang kedua di dalam kehidupan kami saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, perjalanan ibadah dari awal, pertengahan hingga sampai saat ini boleh berjalan dengan baik, lancar. Semuanya adalah berkat campur tangan Tuhan. Teristimewa di dalam kami membangun persekutuan ini. Tuhan juga menyampaikan sentuhan dan sapaan-Mu melalui pelayanan firman. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar dari surat Petrus yang pertama. Kami boleh belajar untuk senantiasa memiliki pengharapan, iman, dan kasih. Dan ini menjadi kami semakin mantap di dalam kami mengenal dan menghayati karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Memang kami menghadapi tantangan demi tantangan. Kami menghadapi pergumulan demi pergumulan, bencana demi bencana yang silih berganti datang. Bahkan kami belum siap. Kami masih tergopoh-gopoh menghadapi semua hal itu. Di tengah-tengah kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan yang kami alami ini, Tuhan memberikan pertolongan di dalam firman. Biarlah firman Tuhan ini semakin menguatkan kami, memantapkan kami untuk semakin teguh percaya kepadamu Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu ini termateraikan di hati kami. Sehingga hidup kami senantiasa mampu memancarkan kehendak-Mu. Dan juga dapat menjadi garam di tengah-tengah dunia. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun, memampukan dan menguatkan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Tuhan, izinkanlah pada saat ini kami membawa syafaat kami. Kami membawa harapan-harapan kami, terkhususnya untuk kehidupan bangsa dan negeri kami Indonesia, yang sampai detik ini bangsa kami harus terus dan masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Tuhan, tak jemu-jemunya kami memohon pertolongan-Mu, campur tangan Tuhan, sehingga penyebaran virus corona ini segera berlalu dari negeri kami, bahkan dari dunia ini. Kami menyerahkan pemimpin negeri kami Tuhan, presiden, menteri, kabinetnya, para pemimpin-pemimpin pusat bahkan daerah, sampai terdekat dengan kami pun, mampukan mereka Tuhan, untuk mereka terus berjuang, untuk menghimbau seluruh masyarakatnya supaya kami tetap selamat dan kami bisa terlepas dari bencana non-alam ini. Ajar kami semua untuk seluruh rakyat masyarakat ini bersama-sama bergotong royong mengikuti himbauan dan saran-saran dari pemerintah. Dan kami juga dimampukan untuk bersama-sama bekerja sama, sehingga badai COVID-19 ini bisa segera berlalu dari negeri kami.
Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami ya Bapa, yang saat ini mereka mengalami kondisi kepahitan. Kami mohon Tuhan rahmat dan kekuatan, hikmat Tuhan mengurapi saudara-saudara kami, sehingga mereka tetap bersandar dan berpengharapan penuh kepada Tuhan, meskipun tantangan dan bencana menghadang dan terjadi dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk memandang bahwa karya Tuhan dan tangan Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan tim medis, para relawan, dan setiap saudara-saudara kami yang berjuang di barisan terdepan untuk pencegahan penularan virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan, berikan semangat, kemampuan, terlebih para peneliti, mampukan mereka menemukan vaksin, sehingga vaksin ini bisa memberantas penyebaran virus COVID-19. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu senantiasa tercurah untuk setiap kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan tempatkan. Kiranya gereja-gereja-Mu ini boleh menjadi saksi, boleh menjadi pembawa damai sejahtera melalui setiap program, kegiatan, bahkan pelayanan-pelayanan mereka di tengah-tengah kehidupan gereja masing-masing. Terkhususnya untuk gereja Kristen Jaiwetan Tuhan. Mampukan kami, gereja Kristen Jaiwetan ini, bertindak sebagai rekan Tuhan di dalam mewujud nyatakan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini, melalui setiap pelayanan kami, melalui setiap program-program kegiatan kami, bahkan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang kami lakukan. Terkhususnya untuk para pemimpin gerejawi kami, dari tingkat majelis agung, majelis daerah. Tuhan berkati mereka, Tuhan tuntun dan Tuhan sertai saudara-saudara kami, sehingga mereka semua senantiasa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga menyerahkan majelis jemaat-Mu, Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Situbondo. Kami serahkan Tuhan, para pelayan-pelayan jemaat-Mu, setiap warga jemaat-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi. Tuhan berkati, Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Mampukan gereja kami ini menjadi sarana untuk pertumbuhan iman bagi setiap warga jemaat melalui kegiatan persekutuan, melalui program-programnya. Tuhan Sang Maha Kasih, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan jemaat ini dalam tangan dan pemeliharaan kasih. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap warga jemaat-Mu di dalam setiap kondisi saudara-saudara kami masing-masing di rumahnya. Baik saudara kami yang bersukacita maupun saudara-saudara kami yang berjuang karena sakit penyakit, berjuang di dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, bagi setiap anak-anak kami yang belajar studi maupun bekerja di dalam kota Situbondo maupun di luar kota Situbondo, bagi para adiyuswa, para janda, para duda, yatim piatu, bagi setiap warga jemaat yang membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang berbahagia, di dalam minggu-minggu ini mereka berulang tahun, baik perkawinannya maupun kelahiran. Tuhan berkati, Tuhan sertai, karena Engkaulah ya Tuhan yang empunya rahmat, punya berkat. Kami percaya
Tuhan senantiasa mengurapi kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Terlebih ajalah kami Tuhan untuk mau menyerahkan hidup kami, melakukan kehendak Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Yakinkan kami semua, mantapkanlah iman kami, supaya kami senantiasa menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa, maafkan kami bila di dalam kami beribadah dan kami berdoa ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun hati saudara-saudara kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan pengampunan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Semuanya kami letakkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pelayanan persembahan syukur. Sebelum kita mempersembahkan persembahan, ada bunyi firman Tuhan demikian, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 1 dan ayat 2. Bersama-sama mari kita iringi persembahan ini dengan kita memuji Kidung Pasamuan Jawi nomor 154 ayat 1. Dan persembahan ini bisa dimasukkan dalam amplop dan bisa diserahkan kepada majelis terdekat atau kepada Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya. Baiklah, mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi nomor 154 ayat 1. Adrenging tias kula. Atengan panuwun
Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Kembali kami menghadap ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau telah menyertai kami di dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami telah mempersembahkan persembahan berupa ucapan syukur kami karena Tuhan sudah memberi persembahan dan berkat yang melimpah bagi kehidupan kita. Dan saat ini ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami persembahkan kepadamu ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sucikan agar supaya persembahan ini dapat kami pakai di dalam pelayanan, khususnya di jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Situbondo ini. Bapa kami di surga, berkati pula saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berilah roh takut akan Tuhan. Kiranya persembahan ini harum di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kiranya Engkau sertai juga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar lagi kami undur dari pelayanan ini. Kita mengucap syukur dan Tuhan sertai dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita undur dari ibadah kita, kembali ke setiap aktivitas dan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dan percayalah bahwa tangan Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa menuntun, menguatkan dan memampukan serta memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Kita akhiri dengan kita bernyanyi kidung Pasamuan Jawi nomor 448, baitnya yang pertama, Pro Prajurite Gusti. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan saat ini sampai sepanjang masa. Amin.